pernikahan dengan niat terselubung. Pemirsa beriman, menikah bukan hanya sekedar memenuhi hajat manusia dalam kebutuhan biologis, bukan hanya sekedar mewujudkan rasa cinta antara lawan jenis, bukan pula sekedar membangun keluarga dengan pemenuhan nafkah, serta kebutuhan harta dan kepentingan duniawi lainnya. Menikah adalah perkara sakral yang sangat luar biasa dalam hal agama dan ibadah. Jadi tentunya sebuah pernikahan harus didasari oleh niat untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah semata. Namun baru-baru ini, marak beredar pemberitaan mengenai artis-artis yang melakukan pernikahan hanya untuk tujuan duniawi semata, atau pernikahan yang dilakukan dengan niat terselubung demi kepentingan sepihak. Kisah cinta Krishna Mukti sebelumnya tak pernah terekspos ke publik. Tapi tiba-tiba beredar foto yang menggambarkan artis Krishna Mukti menikah. Dia dikabarkan menikahi seorang wanita bernama Devi Nurmayanti. Pernikahan itu berlangsung Juni 2014 lalu. Selang beberapa bulan kemudian, tiba-tiba saja Devi dikabarkan melahirkan. Sempat ada kabar soal rumah tangga mereka, tiba-tiba sepekan kemarin ramai pemberitaan menyebut keduanya akan bercerai. Istri dari Krishna Mukti membeberkan alasan yang membuat cerai suaminya di hadapan media. Devi mengaku bahwa ia tak bisa menahan kesabarannya lagi. Meski baru 1 tahun menikah, kepada awak media Devi Nurmayanti mengaku sejak awal menikah sampai sekarang dia belum pernah dinafkahi secara lahir batin. Devi juga mengungkapkan bahwa pernikahan dirinya dengan Krishna hanya sebagai syarat untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Aksi memajang foto pernikahan palsu di internet dilakoni oleh komedian Kiwil. Ya, Kiwil tampil bersama wanita cantik bernama Lina Marlina. Keduanya juga berlaku seakan-akan pengantin baru. Saat itu Lina mengakui sengaja memajang foto pernikahan palsunya di Twitter miliknya dengan memakai busana pengantin adat Minang. Kiwil dan Lina dalam fotonya tampak mesra. Kiwil berada di belakang Lina dan memeluk pinggangnya, sementara Lina berada di depannya, menggenggam tangan Kiwil. Foto ini setelah menunjukkan keduanya resmi menjadi sepasang suami istri. Beredar luas di dunia maya, foto ini akhirnya menjadi sorotan, hingga menimbulkan isu bahwa Kiwil telah menikah untuk ketiga kalinya. Setelah sekian lama membungkam saat ditanya soal foto pernikahan ini, akhirnya Kiwil bersedia belak-belakan soal isu pernikahannya dengan Lina. Kiwil mengaku ia dan Lina tidak menikah seperti selama ini gencar diberitakan. Lina Marlina pun akhirnya buka suara. Ia mengakui foto mesranya dengan komedian berusia 40 tahun itu adalah rekayasa belaka. Kata Lina, gambar pernikahannya dengan pelawak bernama asli Wildan Delta itu sudah ada skenarionya. Berkat beberapa foto pernikahan palsu yang diunggah ke akun Twitternya itu, Lina dan Kiwil seolah berhasil meyakinkan publik bahwa keduanya telah menikah. Sebelum foto pernikahan palsu Kiwil dan Lina Marlina beredar, pasangan Dewi Persik dan Saiful Jamil sudah lebih dulu membuat sensasi lewat foto pernikahan palsunya. Ya, diakui oleh keduanya foto itu sengaja dibuat dalam sesi pemotretan untuk sebuah kalender. Dalam fotonya, DP dan Ipul menggunakan busana pengantin adat Sunda. Tak ada kecanggungan dalam foto pernikahan palsu itu, meski keduanya sudah 6 tahun bercerai. Nah pemirsa, bagaimana Islam memandang sebuah pernikahan yang dilakukan dengan niat terselubung dari salah satu atau kedua pihak? Sahkah pernikahan yang dilakukan tanpa ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berikut penjelasannya. Jika sebuah pernikahan dilakukan dengan syarat dan rukun nikah yang terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, 3 perkara yang serius dan bercandanya sama-sama dianggap serius, yaitu pertama nikah, kedua talak, dan ketiga rujuk. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dalam hal ini meskipun pernikahan tersebut tidak didasari dengan niat karena beribadah kepada Allah, namun jika syarat dan rukun nikahnya itu terpenuhi, maka pernikahan tersebut dianggap sah dalam hukum Islam. Namun pertanyaan mengenai berdosakah menikah jika tidak didasari dengan niat beribadah kepada Allah, tidak ada dalil yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Terlepas dari itu semua, sesungguhnya menikah adalah suatu perkara yang tidak boleh dipermainkan. Dan menikah juga bukan hanya sekedar keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan duniawinya saja. Jadi, pernikahan tentunya harus didasari oleh niat yang baik dan niat hanya karena Allah. Karena jika suatu pernikahan dilakukan dengan main-main, pernikahan tersebut menjadi tidak diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti pernikahan yang dilakukan orang-orang pada zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah,
Pernikahan sebenarnya sudah termasuk perkara yang ada dan dikenal dalam sistem masyarakat jahiliyah. Namun dalam masyarakat jahiliyah terdapat beragam gaya hidup yang bercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Ya, pernikahan dalam masyarakat jahiliyah bisa dikatakan hanya berupa pelacuran, main-main dan perbuatan keji. Bentuk-bentuk pernikahan, baik dalam arti akad maupun senggama yang berlaku pada masa jahiliyah secara jelas tergambar seperti berikut. Nikah istibda. Pernikahan ini merupakan kebiasaan orang Arab sebelum Nikah istibda. Pernikahan ini merupakan kebiasaan orang Arab sebelum Islam, yaitu seseorang suami menyuruh atau mengizinkan istrinya untuk bergaul dengan orang-orang terpandang atau bangsawan. Tujuannya adalah untuk mencari bibit unggul. Si suami menyuruh istrinya dalam masa subur untuk bergaul dengan seorang laki-laki terhormat agar mendapatkan keturunan yang diinginkan. Pada masa ini suami tidak menyentuh si istri sampai ada tanda-tanda kehamilan dari istri. Setelah si istri benar-benar hamil, baru si suami menggaulinya, atau kalau tidak ingin menggaulinya, maka si suami membiarkannya sampai si istri melahirkan. Kemudian ada nikah kidn. Pernikahan ini seperti memelihara selir, karena kala itu orang-orang Arab menganggap aib atas perlakuan zina secara terang-terangan, tetapi tidak dianggap aib jika hal itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Karena itulah mereka menyatakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat terang-terangan maka tidak apa-apa, dan jika mengabarkan perbuatan yang terang-terangan termasuk cela bagi mereka. Nikah yang dilakukan pada zaman jahiliyah lainnya adalah nikah badal. Imam Ad-Daraqutni dalam As-Sunan meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa nikah badal pada masa jahiliyah terjadi jika seorang laki-laki berkata kepada yang lain, "Singgahkanlah istrimu untukku dan aku akan menyediakan istriku bagimu. Bahkan aku bisa menambah masanya." Ada pula nikah mut'ah. Secara etimologi, kata mut'ah mempunyai beberapa pengertian, yakni kenikmatan, kesenangan, atau untuk memiliki status hukum dari sesuatu. Nikah mut'ah didefinisikan sebagai nikah untuk waktu yang sudah diketahui, katakanlah 1 atau 2 hari, seminggu, atau lebih. Nikah tersebut dilakukan hanya untuk pelampiasan nafsu dan bersenang-senang dalam sementara waktu belaka. Dalam perkawinan mut'ah, pihak lelaki tidak diwajibkan membayar mas kawin kepada wanita yang dikawininya, tidak pula wajib memberikan belanja untuk keperluan hidupnya. Dan berikutnya ada nikah sifah, yakni nikah dengan cara beberapa orang berkumpul lalu masuk ke kamar seorang wanita. Wanita itu pun tidak dapat mencegah laki-laki yang mendatanginya. Wanita-wanita ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol mereka, dan siapapun yang menghendaki mereka maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut berkumpul lalu mengundang ahli pelacak atau al-kafah. Kemudian si ahli ini menentukan nasab anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan, ada kemiripannya dengan si anak. Lalu ia pun menyerahkan anaknya kepada laki-laki yang ditunjuk. Ia harus mengakui anaknya dan tidak boleh menyangkal, serta tidak ada seorang pun yang bisa membantah putusan dari seorang ahli tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa, manusia di muka bumi ini diciptakan berpasang-pasangan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan legalitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya melalui proses pernikahan. Sebuah pernikahan seharusnya dijalani sesuai dengan syariat Islam dan diniatkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena Allah akan memberikan pahala dan manfaat yang positif yang akan terus mengalir dalam kehidupan pernikahan seorang manusia jika dilandasi dengan takwa kepada Allah. Ya baik pemirsa, ternyata ada 3 hal yang bercandanya itu bisa dianggap serius, yaitu menikah, rujuk, atau enggak talak. Jadi hati-hati bercanda dalam hal yang seperti itu. Apalagi menikah itu adalah salah satu bagian dari penyempurnaan Islam seseorang. Jadi jangan dibuat main-main harusnya ya. Benar sekali ya. Jadi, dan itu memang itu adalah hadis riwayat Abu Daud ya. Dan memang kalau misal kita pikirkan lagi adalah ternyata memang kita semua tahu lah ya bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral sekali. Dan memang di dalam agama Islam bagaimana kita bisa memuliakan seorang wanita adalah salah satunya dengan menikah gitu. Nah memang di dalam Islam niat itu penting sekali ya. Ketika kita melakukan apapun pertama kali kan diawali dengan niat biasanya ya. Dan memang satu hal lagi tadi yang tambahan ilmu untuk kita juga adalah tentang banyak sekali pernikahan-pernikahan dulu ya di zaman jahiliyah ya, dimana tadi ada nikah istibdo. Ini aku baru tahu loh, ternyata istibdo itu adalah nikah yang dimana orang-orang itu membiarkan istrinya
agar digauli sama orang-orang yang keturunan yang terpandang. Itu serem banget Itu sih. serem banget, itu maksudnya suatu hal yang tidak masuk akal. Dan ya, sangat merugikan kita kaum perempuan. Jadi alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, dan semoga tidak ada yang melakukan pernikahan seperti itu lagi. Baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas fenomena yang sangat menarik sekali, yang sebetulnya sudah dibahas di Al-Quran, tapi tetap saya membuat kita tercengang. Jadi fenomena api di dalam laut. Api di dalam laut, air ketemu api, kok bisa? Nah nanti kita akan bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.